making disciples, transforming lives. Berhenti mengasihani diri sendiri, berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang lain dan keadaan, berhenti menyalahkan Tuhan. Ambil tanggung jawab pribadi. Anda pulih atau tidak, itu tergantung dari respon dan keputusan Anda. Saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Yohanes pasal yang kelima. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Sampai di sini. Saudara, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ini adalah pintu gerbang yang dibangun pada zaman orang-orang Israel, itu kembali dari pembuangan dari Babel. Saudara, dan pintu gerbang itu dibangun. Dan ternyata di situ ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda itu dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata Beth Keset. Artinya, Beth itu artinya rumah, Keset itu artinya kemurahan atau belas kasihan. Jadi Bethesda itu artinya rumah belas kasihan atau the house of mercy. Dan dikatakan di situ ada 5 serambinya. Serambi itu artinya teras atau beranda. Itu adalah sebuah penutup ya. Sebuah tempat yang ditutupi supaya orang itu bisa berjalan di situ tanpa kepanasan. Atau orang itu bisa duduk di situ atau berteduh di situ ketika waktu hujan. Jadi serambi ini gunanya untuk apa? Dikatakan begini, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya ternyata ya di antara kolam itu ada serambi-serambi, tempat yang atasnya itu tertutup supaya orang-orang itu bisa berteduh di dalamnya. Dan ternyata di serambi itu berbaring ada banyak orang sakit di situ. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi ternyata di kolam Bethesda itu sewaktu-waktu itu bisa turun malaikat dan menggoncangkan airnya. Dan barang siapa orang-orang yang sakit yang ada di situ yang pertama kali saudara masuk ke dalam kolam itu, setelah goncangan itu, saudara, ia akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Menurut saya ini adalah sebuah perbuatan supranatural daripada Tuhan, ya. Dalam bentuk apa? Malaikat turun mengguncangkan kolam itu, menggoncangkan air itu, dan siapapun yang pertama kali masuk akan mengalami kesembuhan. Lalu ayat yang kelima dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit lamanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Sampai di sini, saudara. Saudara, di situ ada orang yang sakit 38 tahun. Dan orang ini lumpuh. Ia adalah salah satu orang yang mengantri atau orang yang ada di dalam serambi itu. Di situ ada sejumlah besar, itu bisa puluhan atau ratusan orang-orang sakit. Ada orang-orang timpang, saudara, banyak orang sakit. Termasuk si orang lumpuh ini. Dan karena Yesus itu waktu lewat di situ, tahu bahwa ia sudah berbaring lama. Atau ia berbaring dan ia berada dalam keadaan itu sudah lama, Yesus itu bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maukah engkau sembuh? Lalu apa yang terjadi? Ternyata orang ini menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang membantu aku turun. Dan kalaupun aku turun, orang lain sudah mendahuluinya." Jadi ternyata orang ini menjawab dengan keluhan. Bapak Ibu, berapa banyak
kita ini mungkin seperti keadaan orang lumpuh ini. Kita sudah lama berada dalam keadaan lumpuh. Mungkin lumpuh di sini bukanlah lumpuh jasmani. Mungkin lumpuh di sini adalah lumpuh rohani yang Anda alami. Mungkin Anda itu bisa seperti orang sehat walafiat, bisa kemana-mana. Tapi secara rohani Anda lumpuh. Kehidupan rohaninya nggak ada. Seperti orang lumpuh yang tidak bisa bergerak atau beraktivitas. Secara kerohanian Anda lumpuh. Atau mungkin ini berupa kecanduan atau keterikatan. Dan Anda merasa bahwa aku sudah lama dalam kondisi kecanduan atau terikat ini. Dan Anda merasa bahwa apapun yang Anda lakukan selalu ada yang menghalangi breakthrough yang Anda harapkan. Sehingga Anda secara rohani menjadi lumpuh. Bisa jadi ini lumpuh di dalam pekerjaan atau bisnis. Bisa jadi karena keadaan pandemi yang telah berlalu ini membuat Anda memulai dari awal bisnis Anda. Lalu Anda mengalami berbagai situasi yang cukup berat. Mungkin persaingan atau harga bahan baku naik. Ya, kondisi-kondisi ini menjadi kondisi-kondisi yang menyulitkan Anda sehingga Anda merasa lumpuh. Atau bahkan Anda mengalami kebangkrutan. Secara pekerjaan Anda mengalami kelumpuhan, Anda nggak bisa bergerak kemana-mana karena seolah-olah nggak ada jalan keluar. Semuanya jalan buntu. Atau mungkin Anda lumpuh dalam pekerjaan karena Anda di PHK. Sehingga Anda merasa bahwa kehidupan Anda menjadi stuck dan Anda lumpuh. Atau lumpuh yang lain adalah mungkin ini lumpuh di dalam keluarga atau pernikahan Anda. Mungkin Anda mengalami konflik yang berkepanjangan dengan pasangan. Sehingga Anda merasa bahwa pernikahan ini seperti nggak berjalan kemana-mana. Anda lumpuh di situ. Segala usaha Anda coba tapi sepertinya tidak ada hasil. Anda mengalami kelumpuhan. Bisa jadi bukan lumpuh jasmani yang Anda alami, tapi lumpuh yang tadi, lumpuh rohani, lumpuh di dalam usaha atau pekerjaan, lumpuh di dalam hubungan, saudara. Dan Anda sudah lama dalam kondisi ini. Ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk Anda bisa mengalami breakthrough. Saudara, ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk Anda mengalami terobosan atau pemulihan. Nah, tapi kabar baiknya adalah Tuhan ingin memulihkan Anda. Tuhan ingin menyembuhkan Anda. Tuhan ingin mengubah keadaan-keadaan negatif Anda. Katakan amin. Tapi ada penghalangnya, sama seperti orang lumpuh ini ada penghalangnya. Kenapa orang ini gak bisa mengalami kesembuhan? Dan ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Di sini bisa kelihatan dari jawaban orang ini bisa kelihatan ada 3 hal yang menghalangi orang ini untuk bisa mengalami breakthrough. Yang pertama adalah trauma. Katakan trauma. Saudara, ketika Yesus itu bertanya, saudara, maukah engkau sembuh? Saudara, dia berkata, Tuhan, gak ada orang yang membantu aku. Tidak ada orang yang membantu membopong aku. Dengan kata lain, Tuhan, aku itu mau berdiri, aku mau bergerak. Tapi gak bisa, gagal. Itulah yang namanya trauma. Aku sudah mencoba untuk melakukan segala hal yang aku tahu, tapi gagal. Aku mencoba untuk berdiri melangkah, tapi gagal. Aku mencoba untuk masuk ke air itu, tapi keduluan orang. Aku mencoba untuk bangkit, tapi gagal. Nggak bisa, aku nggak punya kemampuan. Saudara, saya percaya dia ini sudah mencoba banyak hal, tapi selalu berujung kegagalan. Entah karena dia keduluan orang lain, atau dia nggak punya kemampuan untuk merangkak. Saudara, dia sudah mencoba berulang kali dan gagal. Dan itu menyebabkan ia menjadi trauma. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Ia menjawabnya, aku sudah mencoba berulang kali tapi gagal. Saudara, trauma itu bisa menghalangi Anda terhadap terobosan Anda. Yang kedua, saudara, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Saudara, coba lihat ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Coba lihat jawaban, Tuhan, tidak ada orang yang membantu aku. Kalaupun aku sudah mau sampai di kolam,
selalu keduluan orang. Ia mulai menyalahkan orang lain karena gak ada yang bantu dia. Ia menyalahkan situasi, keadaan. Bahkan bisa jadi, saudara, ia bisa jadi menyalahkan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang itu Anda mendengar orang berkata demikian. Atau bahkan Anda berkata demikian. Aku kondisinya begini karena gak ada orang yang perhatian sama aku. Aku hidupku ini hancur karena gak ada orang yang peduli sama aku. Aku jadi begini karena orang tuaku bercerai. Aku kecanduan, aku lari ke narkoba. Itu karena tidak ada yang peduli sama hidupku. Aku ini merokok, itu karena teman-temanku mendorong aku atau teman-temanku menjerumuskan aku. Aku mundur secara rohani karena apa? Pemimpin rohaniku di gereja mengecewakan aku. Saudara, perhatikan. Aku begini karena orang lain. Aku begini karena orang lain. Kenapa hidupku hancur, kesepian. Karena Tuhan tidak memberikan aku jodoh. Aku sudah umur sekian tapi sepertinya kok Tuhan tidak memberikan aku jodoh. Itulah sebabnya aku ini kesepian dan hancur hidupku. Tuhan yang salah. Kenapa hidupku begini-begini aja? Karirnya begini-begini aja. Karena Tuhan tidak mengangkat aku. Karena Tuhan tidak memberikan aku kesempatan. Karena Tuhan tidak memberikan aku peluang. Saudara, itulah yang namanya, saudara, penghambat terhadap terobosan. Kalau yang pertama adalah trauma, akibat hal-hal buruk di masa lalu. Yang kedua adalah sikap menyalahkan keadaan, sikap menyalahkan orang lain, dan sikap menyalahkan Tuhan. Penghambat yang ketiga, saudara. Penghambat yang ketiga adalah selain menyalahkan orang lain adalah bersikap negatif. Katakan negatif. Apa maksudnya negatif di sini? Saudara perhatikan kata-kata orang ini. Ya, maukah engkau sembuh? Harusnya tidak menjawab, tidak ada orang yang menolong aku. Selalu keduluan orang lain. Harusnya dia bisa menjawab atau meresponi pertanyaan Yesus dengan positif. Harusnya kalimatnya itu bukan gak ada orang yang tolong aku, gak ada orang yang bantu aku. Saudara, harusnya itu begini. Maukah engkau sembuh? Aku mau Tuhan, tolong sembuhkan aku. Aku percaya, aku mau Tuhan. Kenapa orang ini berkata tidak ada orang yang tolong aku? Karena dia terfokus kepada keadaannya yang negatif. Sehingga ketika Tuhan berfirman, maukah engkau sembuh? Ia gak bisa meresponi firman dengan positif. Ia meresponi firman itu dengan negatif. Saudara, tahukah saudara, sikap negatif, mengeluh, mengasihani diri sendiri, tidak akan membawa kita kemana-mana. Saudara, tapi sikap percaya kepada Tuhan, itulah yang mengubah hidup kita. Dengan Anda mengeluh, menyalahkan situasi, lalu negatif, terfokus kepada hal-hal negatif. Saudara, itu tidak akan menambah sehasta apapun dalam jalan hidup Anda. Tapi dengan mempercayai Tuhan dan Anda meresponi firman Allah dengan positif, itulah yang menyebabkan Anda bisa mengalami perubahan. Saudara, kalau Anda lihat dalam keadaan atau situasi di kolam Bethesda, itu ada ratusan orang berebut untuk masuk ke kolam ketika goncangan tiba. Dan selalu orang-orang yang sakit, orang-orang yang lebih lemah itu selalu, ya menurut beberapa orang ahli, itu banyak orang-orang yang lemah itu akhirnya terinjak-injak oleh orang-orang yang lebih kuat. Kalaupun mereka itu nyampe di tepi kolam itu, tidak sedikit yang meninggal di tepi itu, saudara. Jadi kondisinya semua orang berebut, semua orang ingin menjadi yang nomor satu yang masuk ke dalam kolam supaya mengalami kesembuhan. Jadi kondisinya seperti itu, saudara. Sangat negatif. Nah, bagi seorang yang lumpuh itu adalah kondisi yang sangat negatif. Mana mungkin dia itu bisa compete atau berkompetisi dengan orang-orang sakit yang lain. Saudara, kondisinya memang betul-betul negatif. Nah, seharusnya
dengan tawaran Yesus, maukah engkau sembuh, harusnya itu kabar baik bagi dia. Ia nggak perlu ngantri atau rebutan. Saudara, harusnya itu jadi sesuatu yang kabar baik, seharusnya responnya positif. Tapi ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yang ada responnya negatif, mengasihani diri sendiri, menyalahkan, dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena ia terlalu terfokus kepada keadaannya yang negatif. Sehingga walaupun Tuhan sudah berfirman kepadanya, tapi responnya adalah negatif. Berapa banyak saudara, keadaan-keadaan negatif yang kita alami, sekalipun Tuhan itu sudah bicara lewat firman yang kita baca, atau janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, atau lewat khotbah, karena fokus kita ini kepada hal yang negatif, maka firman itu kita akan responi dengan negatif. Mana mungkin, mana bisa, kondisiku begini, gak ada orang, kita menyalahkan segala sesuatunya. Padahal, saudara, firman Tuhan itulah jawaban. Kita perlu responi dengan positif. Katakan amin. Nah, lalu apa kata Yesus? Coba kita buka sama-sama. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kemudian Yesus memberikan 3 perintah. Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Saya akan memberikan 3 poin solusi untuk Anda bisa mengalahkan keadaan negatif Anda. 3 poin yang membantu Anda untuk Anda bisa mengalami terobosan dari keadaan negatifmu. Yang pertama adalah bangunlah. Apa artinya bangunlah? Saudara harus memutuskan untuk bangkit dari trauma dan kegagalan Anda. Anda harus memutuskan untuk bangkit dari situasi Anda. Katakan amin. Anda harus memutuskan untuk, oke, aku mau bangkit. Anda harus mempercayai bahwa keadaanmu bisa berubah. Anda harus bangkit. Percayalah bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Keadaan Anda bisa berubah. Anda tidak boleh tinggal di dalam keadaan Anda. Putuskan untuk bangkit. Lalu yang kedua, saudara. Angkat tilammu. Apa maksudnya angkat tilammu? Tilam itu adalah bagi orang yang sakit itu, orang yang lumpuh itu, tilam itu adalah tempat dia bersandar. Apa maksudnya angkat tilammu? Ambillah tanggung jawab pribadi. Anda perlu mengambil tanggung jawab pribadi atas keadaan-keadaan negatif Anda hari ini. Berhentilah menyalahkan keadaan, berhentilah mengasihani diri sendiri. Saudara, ambil tanggung jawab pribadi. Satu kali ada orang datang kepada saya, saudara, minta konseling. Ini terjadi bertahun-tahun yang lampau. Lalu dia mengaku dosa, saya terikat ini, saya terikat itu, begini, begitu. Ya, lalu saya mundur dari Tuhan. Padahal dia katanya dia itu pelayanan, dia seorang singer di dalam gereja. Loh, terus kenapa kok kamu akhirnya mundur? Lalu dia bercerita, saya hari ini kondisi saya itu terikat ini, itu. Lalu saya mundur. Kenapa? Karena saya pernah cerita, saya pernah curhat, konseling sama seorang pelayan Tuhan. By the way, bukan dari gereja kami, saudara. Saya sudah cerita sama pemimpin ini, tapi ternyata dia bocor mulut. Dan sejak itu saya kecewa, lalu saya mundur, lalu saya semakin terikat di dalam dosa. Lalu saya kasih nasihat kepada dia. Kamu pulih atau tidak pulih itu tergantung dari respon dan sikapmu. Kamu harus ambil tanggung jawab pribadi atas keadaanmu hari ini. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan aku terikat karena pemimpin rohaniku mengecewakanku. Aku jadi begini karena orang lain begitu. No. Ambil tanggung jawab pribadi. Ya, ambil tanggung jawab pribadi, Anda pulih atau tidak, itu tergantung dari respon Anda. Anda perlu mengambil tanggung jawab atas keadaan-keadaan negatif Anda. Tuhan, Anda berkata, Tuhan, aku ambil tanggung jawab hari ini.
Aku tidak lagi menyalahkan orang lain, aku tidak lagi menyalahkan keadaan, aku tidak lagi menyalahkan Tuhan. Aku ambil tanggung jawab pribadi dengan penuh kesadaran bahwa hari ini kalau aku bisa ada dalam keadaan ini, itu adalah karena berbagai keputusan yang pernah saya buat. Jadi Anda tidak boleh bermental korban terus. Aku begini karena orang lain begini. No. Kalau Anda mau mengalami terobosan, kalau Anda mau mengalami pemulihan, Anda perlu ambil tanggung jawab pribadi. Pulih atau tidaknya hidup Anda tidak tergantung dari orang lain. Tapi pulih atau tidaknya hidup Anda itu tergantung dari diri Anda. Dimulai dari Anda mengambil tanggung jawab pribadi. Yang pertama, bangkit dari trauma, bangkit dari kegagalan, bangkit dari keadaan negatifmu. Yang kedua, ambillah tanggung jawab pribadi atas keadaan-keadaan Anda. Berhentilah menyalahkan orang lain. Yang ketiga dikatakan apa saudara? Bangun, angkat tilam. Yang terakhir apa saudara? Berjalanlah. Apa artinya berjalanlah? Berjalanlah itu artinya begini, saudara. Bertindaklah. Gini, terimalah firman dan lakukan firman. Lakukan firman, bertindak dari firman yang Anda terima. Bertindaklah. Saudara, jadi bangun, angkat tilam, berjalan. Artinya apa? Bertindaklah. Lakukan firman, saudara. Kalau Anda tahu bahwa, gini loh, ada banyak orang itu sebetulnya, kenapa kok Tuhan itu tanya, maukah engkau sembuh? Karena jangan-jangan banyak orang itu sebetulnya nggak mau sembuh. Kenapa? Ya, contoh orang yang sakit hati atau luka hati, sudah dalam keadaan lama. Ya, bisa jadi nanti kalau aku sembuh, aku nggak bisa lagi membela diri atau membenarkan diri dari sikap-sikapku yang kasar, dari sikap-sikapku yang buruk, karena aku pernah dilukai orang. Jadi banyak orang menjadi nyaman dalam keadaan itu. Ya, banyak orang kalau aku sembuh nanti, kan selama ini waktu aku sakit hati atas perlakuan orang lain, banyak orang memaklumi sikap-sikap burukku. Nanti kalau aku sembuh, nanti aku nggak bisa punya dalih lagi, alasan untuk mempertahankan sikap buruk. Saudara, karena pada dasarnya dia sudah nyaman di situ. Dia nggak mau berubah. Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya hari ini, saudara, kalau Anda mau mengalami terobosan, Anda harus melakukan firman. Bertindaklah. Kalau Tuhan suruh Anda mengampuni, ampuni. Supaya apa? Anda bebas. Anda bisa move on. Kalau Tuhan suruh Anda untuk tinggalkan dosa itu, tinggalkan. Kalau Tuhan suruh Anda bertobat untuk berhenti melakukan sesuatu yang tidak berkenan, lakukan saudara. Kalau Anda perlu membuang hal-hal tertentu yang itu merupakan penghalang Anda untuk dekat sama Tuhan, lakukan saudara. Kalau Tuhan suruh Anda mencoba lagi, walaupun Anda pernah ada trauma, coba lagi. Lakukan lagi, coba lagi, bisa jadi terobosan Anda itu hanya sejengkal, satu langkah ke depan kalau Anda mencoba lagi. Dengan kata lain, Anda perlu ambil firman dan lakukan. Satu kali saudara, ada seorang turis, saudara, ketika dia pergi ke sebuah tempat wisata, lalu di situ saudara, di sebuah pedesaan itu ada orang naik menunggangi kuda liar. Wah, kencang sekali. Lalu dia berteriak, turis ini berteriak, wah kamu hebat sekali ya, bisa menunggangi kuda liar itu. Kamu mau kemana? Lalu orang itu karena kudanya larinya cepat, orang itu teriak, aku nggak tahu, tanya kudanya. Apa maksudnya, saudara? Mungkin banyak orang itu memuji Anda karena Anda sudah lama dalam keadaan negatif. Waduh, kamu hebat ya, kamu bisa ada dalam keadaan negatif ini. Sama seperti orang itu, gitu ya. Mungkin dipuji hebat karena bisa menunggangi kuda itu. Tapi kalau dia nggak memutuskan untuk turun dari kuda itu, saudara, bisa jadi kuda itu akan membawa dia ke jurang dan dia akan mati. Mungkin orang memuji Anda, waduh kamu luar biasa pengalaman
pengalaman negatifmu itu memang nggak mudah untuk dijalani, tapi kamu hebat ya, kamu bisa menjalaninya. Saudara, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda masih mengizinkan kuda itu mengendalikan Anda? Apakah Anda masih mengizinkan keadaan itu menguasai Anda? Karena kalau Anda nggak buat sesuatu, kalau Anda nggak bertindak atas firman, mentaati Tuhan, jangan-jangan Anda akan tetap di dalam kondisi itu. Saudara, yang sakit hati Anda hidup di dalam sakit hati, yang kecewa Anda hidup dalam kekecewaan, yang trauma Anda terus hidup di dalam trauma. Saudara, yang terikat Anda terus hidup dalam keterikatan. Yang ngalami bisnis yang nggak tahu entah mau kerjakan apa, Anda terus tinggal dalam keputusasaan itu, Anda nggak mau melangkah lagi. Bapak Ibu, ini waktunya Anda berjalan, melangkah, lakukan firman. Sesuatu yang Tuhan, yang Anda tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan, lakukan. Ketika Anda lakukan firman, saudara, saya percaya terobosan dan pemulihan akan terjadi. Amin. Itulah kunci. Bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Bangkit dari kegagalanmu, bangkit dari keadaan negatifmu, putuskan untuk aku mau bangkit, percayai bahwa keadaan bisa berubah. Saudara, yang kedua, angkat tilammu, ambil tanggung jawab pribadi, berhenti mengasihani diri sendiri, berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang lain dan keadaan. Berhenti menyalahkan Tuhan. Saudara, ambil tanggung jawab pribadi. Anda pulih atau tidak, itu tergantung dari respon dan keputusan Anda. Dan yang ketiga, saudara, lakukan firman. Apapun yang Tuhan suruh Anda lakukan, lakukan saudara. Kalau Anda tahu kunci kepada pemulihan ini adalah mengampuni, ampuni. Kalau Anda tahu kunci kepada kebebasan ini, Anda harus meninggalkan dosa, Anda harus melepaskan kebiasaan tertentu, lepaskan. Saudara, dan saya percaya dengan demikian perubahan hidup akan terjadi, terobosan menjadi milik Anda. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.